Wajah si Yao langsung berubah. Obat penawar racunnya pasti tidak bermasalah. Pasti dukun yang lagi-lagi mengambil kesempatan untuk bertindak. Dukun ini sungguh membencinya, mati-matian hendak mengusir ia sekeluarga dari suku. Namun semakin dukun berbuat begitu, si Yao justru semakin tidak mau menyerah. Baru saja ia melangkah masuk ke dalam gua Niduo, bau obat-obatan yang menyengat bercampur dengan berbagai bau aneh langsung menghantam mukanya. Di dalam gua ramai dan gaduh. Melihat si Yao masuk, semua orang memandangnya dengan sorot mata yang aneh. Niduo sama sekali tidak ada warna di wajahnya. Di sudut bibirnya masih tersisa bekas darah yang belum terhapus bersih. Ia terbaring lemah di atas dipan batu. Suami-suaminya pun sama-sama pingsan tidak sadarkan diri, napas mereka lemah. Si Yao dengan cepat melangkah maju memeriksa kondisi keduanya. Keningnya semakin berkerut dalam. Baru saja ia hendak menggunakan kemampuan penyembuhan untuk mengobati Niduo, langsung dihentikan oleh dukun. Menyerahlah saja, mereka sudah terkena murka Dewa Binatang karena dirimu. Tidak akan bisa selamat lagi. Begitu kata-kata itu keluar, manusia buas dan betina yang mengerumuni seketika ramai berdiskusi. Wajah-wajah mereka menampakkan ekspresi ketakutan. Beberapa manusia buas berbisik pelan. Kita jangan sampai kena masalah juga. Lebih baik kita jauhi mereka. Kalau Dewa Binatang marah, seluruh suku kita bisa kena getahnya. Si Yao mengabaikan kata-kata menyakitkan itu. Ia menatap dukun dengan penuh amarah dan membantah. Seenaknya saja mengatasnamakan Dewa Binatang untuk menipu orang. Tidak takut suatu hari Dewa Binatang benar-benar marah dan melempar petir untuk menyambarmu mati. Niduo dan suaminya jelas-jelas keracunan racunmu. Demi kepentinganmu sendiri kau dengan kejamnya menjebak orang yang tidak bersalah. Yang seharusnya terkena murka Dewa Binatang itu adalah kau. Dukun itu hampir setengah hari tidak bisa berkata apa-apa karena marahnya. Baru setelah menarik beberapa kali napas dalam-dalam ia menemukan kembali akal sehatnya. Si Yao, aku adalah tabib suku ini, berani-beraninya kau meragukan perkataanku. Siapa di suku yang tidak tahu bahwa beberapa anak kecil itu sejak lahir sudah berbeda dari yang lain? Kalau bukan terkena murka Dewa Binatang, apalagi namanya? Sekarang keluarga Niduo terkena musibah ini jelas hukuman dari Dewa Binatang. Karena mereka berbaik hati kepada kalian itulah yang membuat Dewa Binatang murka. Si Yao mendengarkan pemutarbalikan fakta yang sungguh keterlaluan dari Wuyi ini. Ia hanya merasa betapa absurdnya semua ini. Hentikan omong kosongmu di sini. Kalau Dewa Binatang benar-benar ada, mana mungkin ia menghukum orang yang tidak bersalah? Jelas-jelas ini karena kau yang picik dan berhati kecil. Takut aku mengakar kuat di suku ini, takut anak-anakku mendapat pengakuan dari warga suku, takut reputasimu terpengaruh, maka kau menggunakan cara-cara rendahan seperti ini untuk menjebak kami. Wuyi di dalam hatinya sudah mulai panik. Namun di permukaan ia tidak menamparkannya. Si Yao, aku sudah mengabdikan diri sebagai tabib suku selama bertahun-tahun. Sudah berapa banyak warga suku yang aku selamatkan? Siapa dirimu untuk sembarangan mencemarkan nama baikku? Sesaat kemudian, seorang manusia buas bertubuh kekar mendengus keras dan membentak. Si Yao, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada dukun? Ia sudah menyelamatkan begitu banyak nyawa kita. Iya betul, sejak kau melahirkan beberapa monster kecil itu, suku kita terus-terusan mengalami musibah. Jangan-jangan memang merekalah yang membawa bencana. Betina yang melahirkan monster masih berani memfitnah dukun. Bagaimana kalau dukun marah dan tidak mau mengobati kita lagi? Seorang manusia buas yang sudah tua melangkah maju sambil menghela napas. Si Yao, kebaikan hati dukun selama bertahun-tahun sudah dilihat semua orang. Sebaiknya kau minta maaf, mohon ampun kepada dukun. Biarkan masalah ini selesai sampai di sini. Kalau tidak, suku pasti tidak bisa menampung kalian lagi. Betina memang berharga, tapi dukun jauh lebih penting bagi suku. Si Yao hanya merasa betapa lucunya semua ini. Jadi di mata kalian, hanya berdasarkan beberapa patah kata dari dukun saja sudah bisa menghakimi aku dan anak-anakku. Dan mengabaikan begitu saja nyawa keluarga Niduo.
Seorang betina muda lagi-lagi melompat ke depan. Kedua tangan di pinggang, menuding si Yao sambil berteriak. Jangan banyak omong di sini. Dukun adalah orang paling hebat di suku. Kami tidak percaya dia, memangnya kami harus percaya kamu. Kau ini hanya iri karena dukun dihormati semua orang. Sengaja memfitnah dia. Aku iri. Apa yang perlu aku iri dari dia? Iri pada ilmu pengobatannya yang tidak mumpuni atau iri pada niat jahatnya? Wu Yi menghela napas panjang dan berkata, tidak kusangka di hari tua begini aku yang sudah berdedikasi sepenuh hati untuk suku, mendapat penilaian seperti ini. Sudahlah, mulai sekarang urusan suku aku tidak akan ikut campur lagi. Kalian sakit dan terluka, cari orang lain saja. Begitu Wu Yi selesai berkata langsung hendak pergi. Semua orang langsung panik. Seorang betina yang sudah tua tergopoh-gopoh melangkah maju menarik lengan Wu Yi. Wajahnya penuh dengan rasa cemas dan ketakutan. Wu Yi, Anda tidak boleh pergi. Kalau Anda tidak mengurus suku lagi, kedepannya kami harus bagaimana? Si Yao memandangi punggung Wu Yi yang hendak pergi dan tertawa dingin. Kenapa? Kena tepat dan merasa bersalah. Wu Yi begitu mendengar itu langsung berbalik badan dengan keras. Si Yao kau ini, sampai sekarang masih tidak mau berhenti juga. Baiklah, kalau begitu hari ini aku tegaskan di sini. Siapapun di suku yang masih berhubungan dengan kau dan anak-anakmu, berarti menjadi musuhku. Kedepannya sakit dan terluka jangan harap aku akan turun tangan menolong. Kata-kata itu baru selesai diucapkan, kerumunan seketika sunyi senyap. Semua orang saling berpandangan, sorot mata mereka penuh dengan kebimbangan dan ketakutan. Setelah hening sejenak, seorang manusia buas muda dengan ragu-ragu membuka mulut. Wu Yi, jangan marah. Kami pasti mendengar kata-kata Anda. Si Yao ini memang terlalu tidak tahu aturan. Kami akan membuat dia tahu rasa. Si Yao, cepat minta maaf kepada Wu Yi. Lalu bawa monster-monster kecilmu itu pergi keluar dari suku. Suku kita tidak bisa menampung betina sejahat dirimu. Jangan berani-beraninya kalian menghina ibuku. Ketiga anak kecil itu mendapat kabar angin. Melempar begitu saja kayu bakar di tangan mereka dan berlari tergesa-gesa ke sana. Sinan yang paling pertama menerobos masuk ke dalam kerumunan dan menghalangi di depan si Yao. Tubuh kecilnya jelas-jelas sangat ketakutan. Keempat anggota tubuhnya gemetar, namun ia tetap saja berdiri menghalangi di depan si Yao. Si Mo pun mengikuti, berdiri sama-sama di depan si Yao. Kami memang tumbuh berbeda dari kalian semua, tapi kami tidak pernah menyakiti siapapun. Neneklah yang jahat, dia yang berbohong. Wu Yi mendengar kata-kata itu wajahnya langsung gelap sepenuhnya. Melangkah maju satu langkah menunjuk-nunjuk ketiga anak kecil itu. Keberadaan kalian adalah bencana bagi suku. Hari ini kalau kalian tidak pergi, kedepannya bencana di suku hanya akan semakin banyak. Seorang manusia buas bertubuh kekar mengerutkan dahi dengan tidak sabar. Anak kecil tahu apa, cepat pergi, jangan bawa kesialan kepada kami. Betul, mereka adalah bintang sial suku. Si Yao, apakah kau masih belum mau membawa mereka pergi? Mau menyeret seluruh suku untuk ikut sengsara bersama kalian? Si Yao menarik ketiga anak kecil itu ke belakang tubuhnya. Lalu satu persatu mencium pipi masing-masing dari mereka. Sayangku, jangan takut, ibu melindungi kalian. Ia tadinya berencana menunggu sampai musim dingin berakhir. Namun orang-orang ini sungguh. Si Yao, apakah kau punya cara untuk membangunkan mereka? Dale yang dari tadi diam tiba-tiba membuka mulut. Si Yao terkejut, tidak menyangka ia masih mau bertanya seperti itu. Dale, lebih baik kau jauhi kami. Nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, Wu Yi pasti akan melemparkan kesalahan kepada kami lagi. Namun Dale tidak mundur menjauh seperti orang-orang lainnya. Justru sebaliknya ia melangkah satu langkah lebih dekat. Si Yao, urusan lain belakangan. Selamatkan dulu orangnya. Detik berikutnya si Yao mengangguk dan berkata, situasi sekarang hanya bisa diatasi dengan menyelamatkan nyawa keluarga Niduo. Aku bisa menyelamatkan mereka. Dale tersenyum cerah.
Sorot matanya memandang Si Yao semakin penuh dengan rasa suka. Baik, kau selamatkan dulu orangnya. Urusan sisanya serahkan kepadaku untuk menangani. Si Yao mengangguk, tidak lagi mempedulikan suara-suara yang terus menuding dan mengusir dari sekeliling. Ia berbalik badan berjalan menuju dipan batu tempat Niduo berbaring di dalam gua itu. Niduo dan suaminya napasnya lemah, wajah mereka kelabu pucat. Si Yao meletakkan tangan di atas dahinya. Memejamkan mata menggerakkan kekuatan penyembuhan di dalam tubuhnya. Energi penyembuhan yang lembut memancar keluar dari telapak tangannya. Perlahan-lahan mengalir masuk ke dalam tubuh Niduo. Setelah sisa racun di dalam tubuhnya dibersihkan tuntas, baru Si Yao mulai mengamati keadaan gua itu. Seketika wajahnya sedikit berubah. Ada apa? Dale melihat ekspresinya tidak beres, langsung bertanya. Sesaat kemudian, Si Yao menggelengkan kepalanya. Begitu ia menggeleng, dukun mengira mereka tidak bisa diselamatkan. Kerumunan seketika meledak gaduh. Di wajah dukun melintas sekilas rasa puas yang tidak mudah terlihat. Si Yao, kalau kau ingin mereka pergi dengan tenang, bawalah anakmu pergi dari sini. Kalau tidak, Dewa Binatang tidak akan mengampuni mereka. Manusia buas lainnya melihat itu pun dengan penuh amarah bersuara. Kau ini betina, sudah bilang bisa menyelamatkan. Sekarang orangnya tidak berhasil diselamatkan, kenapa tidak cepat-cepat bawa anakmu pergi keluar dari suku? Jangan tinggal di sini menyusahkan kami. Ketiga anak kecil itu berdesakan rapat satu sama lain. Si Bei menahan keras-keras air matanya, kelopak matanya merah. Dengan rasa terkejut dan ketakutan ia memandangi semua kejadian itu. Lalu dengan lantang ia membantah. Ibuku tidak mungkin berbohong. Si Yao berjongkok menenangkan anak-anaknya baru kemudian berdiri dan memandang ke arah dukun. Tidak kusangka demi menghadapiku kau mau mengambil langkah sepanjang ini. Sesaat kemudian, pandangannya menyapu seisi kerumunan manusia buas. Ia tidak tahan langsung tertawa. Semua orang melihat itu merasa sedikit aneh. Hati mereka tanpa terasa sedikit merinding. Si Yao, kau tertawa apa? Tertawa melihat betapa bodohnya kalian. Percaya atau tidak, begitu kalian keluar dari gua ini, tubuh kalian akan mulai merasa tidak enak dan muncul berbagai macam keluhan. Ia sengaja berhenti sejenak baru melanjutkan. Saat itu dukun pasti akan berkata lagi bahwa itu karena kalian sudah bersentuhan dengan kami, membuat Dewa Binatang tidak berkenan dan menurunkan hukuman ilahi. Apa yang aku katakan benar, bukan? Dukun. Wajah dukun langsung berubah. Di dalam matanya melintas sekilas rasa gugup. Jangan ngawur di sini. Manusia buas dan betina yang mendengar kata-kata Si Yao itu, wajah mereka menampakkan sedikit rasa khawatir. Sorot mata mereka penuh dengan kegelisahan. Seorang betina yang penakut tidak tahan bertanya. Si Yao, apa yang kau katakan itu benar. Kami benar-benar akan ada masalah. Betina di sampingnya langsung menariknya menjauh. Pertanyaan apa yang kau ajukan itu? Menanyakan seperti ini tidak takut menyinggung dukun. Jangan percaya si bintang sial Si Yao itu. Si Yao belum sempat menjawab, dukun sudah lebih dulu menyela. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin menakut-nakuti kalian agar kalian tidak mengusirnya pergi. Dia ini betina yang sudah ditinggalkan Dewa Binatang. Sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan apapun. Apalagi menerima petunjuk dewa. Si Yao tertawa dingin. Kedua tangan bersilang di dada. Dengan santai membuka mulut. Benar atau tidak omong kosong, sebentar lagi juga akan ketahuan sendiri. Lagi pula dukun agung kalian yang terhormat sendiri yang meracuni mereka. Kalau ada efek buruknya ya tanya saja kepada beliau. Si Yao. Sepertinya suku sudah tidak bisa menampungmu lagi. Sebaiknya kau bawalah anakmu pergi. Ketua berjalan masuk dari luar gua. Ia memandang Si Yao dengan tidak puas. Di dalam matanya jelas terpancar rasa tidak berdaya. Dukun adalah betina yang dihormati dan disegani di suku mereka. Kalau sampai ia pergi karena Si Yao, kerugian mereka akan sangat besar. Maka meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Si Yao, ia tetap harus membuat pilihan. Ayah.
Dale memandang ayahnya dengan tidak setuju. Memang si Yao ada salah. Tapi mengusir keluar dari suku bukankah terlalu berlebihan? Ketua mengerutkan dahi memandang Dale. Dale, Wuyi sudah bersama suku selama bertahun-tahun. Sudah berbuat banyak untuk semua orang. Bagaimana bisa kita sembarangan meragukannya? Dale sampai muka merah karena cemasnya. Ia melangkah maju satu langkah dan berkata dengan keras. Ayah, kalau ayah mengusir si Yao pergi, aku pun ikut pergi. Detik berikutnya ketua pun tidak bisa tenang lagi. Kurang ajar, kau tahu apa yang kau katakan? Ayah, sejak kecil ayah mengajarkan aku untuk tahu berterima kasih dan membalas budi. Namun sekarang apa yang ayah lakukan ini? Si Yao meski ada salah, apakah perlu sampai diusir keluar dari suku? Ayah dan ibunya meninggal demi menyelamatkan suku. Bahkan dia sendiri pun karena. Sampai di sini Dale tidak bisa melanjutkan lagi. Tiba-tiba Wuyi membuka mulut. Dale, kata-katamu ini sungguh menyakiti hatiku. Aku sudah berdedikasi sepenuh hati untuk suku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kini sudah sampai seperti ini, aku dan dia hanya bisa tinggal satu orang saja. Dale, kau turun dulu, serahkan yang di sini kepadaku. Setelah memarahi Dale, ketua berbalik memastikan kepada Wuyi. Wuyi, jangan marah. Aku pasti akan memberikanmu penjelasan yang memuaskan. Si Yao memotong pembicaraannya. Sudah, ketua tidak perlu repot-repot. Suku seperti ini aku pun tidak mau tinggal di sini. Tepat saat itu, Niduo yang dari tadi pingsan tiba-tiba mengeluarkan suara yang lemah. Perlahan-lahan membuka matanya, ia memandang orang-orang di sekelilingnya dan berkata tanpa tenaga. Aku ikut bersamamu. Niduo berjuang keras untuk duduk. Si Yao, kalau bukan karena kau, aku dan suami-suamiku sudah lama tidak bernyawa lagi. Sekarang kau diperlakukan seperti ini, aku pun tidak mau tinggal di sini lagi. Suami Niduo pun dengan memaksakan tubuh yang lemah menggenggam tangannya. Pelan-pelan mengangguk. Betul-betul, Si Yao, kami ikut bersamamu. Si Yao memandangi mereka, di dalam hatinya mengalir satu kehangatan. Masih tidak salah menyelamatkan mereka. Namun ia pun memberitahu mereka. Tidak perlu begitu, kalian sudah hidup di sini sekian lama. Masih ada kerabat dan sahabat di sini. Tidak perlu meninggalkan semua itu hanya karena amarah. Aku serius, Si Yao. Si Yao, dulu akulah yang bersalah kepadamu. Harus melalui satu kali kematian baru tahu siapa manusia siapa iblis di sekitar kita. Niduo diam sejenak baru melanjutkan membuka mulut. Dukun, aku selalu menghormatimu. Hampir semua perkataanmu aku turuti. Kenapa kau mau menyakitiku? Beberapa manusia buas di sekitarnya mendengar perkataan Niduo. Satu persatu pandangan mereka beralih kepada dukun. Sorot mata mereka penuh dengan keraguan. Apakah benar dukunlah yang meracuni Niduo? Orang-orang yang tadinya secara membabi buta mempercayai dukun, kini wajah mereka pun menampakkan ekspresi yang mulai goyah. Sorot mata dukun tidak menentu. Namun ia tetap memaksakan ketenangan. Nada suaranya bahkan lebih serius dari biasanya. Niduo, apa yang sedang kau katakan ini? Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kau pasti masih sakit dan pikiran tidak jernih. Niduo menggelengkan kepala, matanya penuh dengan rasa kecewa. Dukun, jangan berkelit lagi. Aku ingat dengan sangat jelas. Tadinya aku sudah disembuhkan oleh Si Yao. Kau bilang tidak tenang dan datang memeriksaku. Lalu meninggalkan satu mangkuk obat. Setelah meminumnya aku mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku. Lalu aku pun jatuh pingsan. Suaminya pun menatap dukun dengan amarah menyala. Suaranya lemah namun penuh dengan kemarahan. Betul, dukun, kau biasanya disegani dan dihormati di suku. Kami selalu menghormatimu, namun kau malah melakukan hal yang melanggar hati nurani seperti ini. Apakah nuranimu tidak merasa sakit? Dukun dibungkam oleh perkataan keduanya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ia menggigit geraham. Di dalam matanya melintas sekilas keganasan.
Jangan kalian bersekongkol bersama si Yao untuk memfitnahku. Memangnya apa, meski aku yang mengirimkan tanaman obat itu, siapa yang bisa membuktikan bahwa akulah yang menaruh racun di dalamnya? Mungkin saja kalian sendiri yang tidak sengaja menelan sesuatu yang beracun. Sekarang malah mau melemparkan kesalahan kepadaku. Aduh. Dukun yang terhormat, kenapa sekarang berkata bahwa itu karena tidak sengaja menelan sesuatu yang beracun? Tadi bukannya mulutmu terus-terusan bilang bahwa ini adalah aku dan anak-anakku yang membawa sial. Ternyata kutukan dewa binatang yang dukun ucapkan itu tidak benar ya. Manusia buas yang tadi masih menyimpan keraguan di hatinya, mendengar perkataan itu langsung memandangi dukun dengan semakin banyak kecurigaan di mata mereka. Jangan ngawur di sini, semua yang aku katakan berdasarkan penilaian terhadap situasi nyata. Tadi Niduo digigit ular berbisa, bukannya itu juga bencana yang dibawa oleh anak-anakmu. Sekarang ini tidak lebih dari dugaanku yang lain saja. Detik berikutnya, suami Niduo dengan susah payah duduk tegak dan memandangi dukun dengan sorot mata penuh murka. Dukun, kau adalah tabib suku, namun berbicara dan bertindak tanpa dasar seperti ini. Sembarangan menghakimi orang, kalau bukan karena si Yao, kami sudah lama mati di bawah dugaan-dugaanmu yang kau sebut itu. Seorang manusia buas yang sudah tua pun tidak tahan ikut membuka mulut. Dukun, tadi kau memang terlalu yakin bahwa masalahnya ada pada si Yao dan mereka. Sekarang berubah perkataan lagi, ini tidak bisa tidak membuat orang merasa. Kata-katanya belum selesai diucapkan, namun makna keraguan di dalamnya sudah sangat jelas. Dukun melihat sikap semua orang yang mulai berubah. Di dalam hatinya semakin panik, namun mulutnya tetap keras. Kalian semua sudah dicuci otak oleh betina ini. Dia sengaja ingin merusak ketentraman suku, memecah belah hubungan kita. Si Yao memandangi dukun itu. Matanya penuh dengan rasa meremehkan. Siapa sebenarnya yang merusak ketentraman suku, semua orang sudah tahu di dalam hati masing-masing. Kau berkali-kali menjebak kami, memanfaatkan rasa hormat semua orang kepada dewa binatang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Sekarang kau masih punya kata-kata apa lagi? Ketua, tidak beres. Boya terluka. Tepat saat itu beberapa manusia buas dari regu pemburu datang berlari tergesa-gesa membawa Boya yang sekujur tubuhnya berlumuran darah. Tubuh mereka sendiri pun sama-sama berantakan. Hari ini nasib sedang sial. Bertemu kawanan binatang buas, Boya terluka. Dukun tentu saja tidak melewatkan kesempatan ini. Ia melangkah maju untuk memeriksa kondisinya. Luka Boya sangat parah. Kaki kanannya daging dan tulangnya tergigit putus. Hanya selapis kulit yang masih menghubungkannya. Hanya melihatnya saja sudah sangat mengerikan. Semua orang menarik napas terkejut. Dukun menggeleng-gelengkan kepala tanpa berdaya. Nah, lihat, ini adalah akibat dari bergaul dengan si Yao dan mereka. Kemarin Boya membantu si Yao memperbaiki pagar. Hari ini langsung terluka. Kalau ini bukan kemalangan yang mereka bawa, apa namanya? Beberapa manusia buas yang sejak tadi memang sudah menaruh kecurigaan terhadap keluarga si Yao, mendengar kata-kata Wui itu, wajah mereka kembali menampakkan ekspresi ketakutan. Mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain. Apakah benar seperti itu? Apakah si Yao dan mereka benar-benar membawa bencana? Menurutku iya. Lihat saja, pertama Niduo, sekarang lagi-lagi Boya. Keduanya pernah berurusan dengan mereka. Tepat saat itu, Boya dengan wajah pucat pasti memaksakan diri duduk. Ia melirik Wui lalu melirik si Yao. Dengan suara lemah berkata, Tidak. Bukan seperti itu. Wui menyemprot Boya dengan tajam, memotong kata-katanya. Boya, kau sudah terluka, istirahat saja yang baik. Sekarang kondisimu lemah, mungkin pikiranmu pun tidak terlalu jernih. Jangan berbicara dan jangan bergerak sembarangan. Aku masih bisa menjaga nyawamu. Boya menggelengkan kepala dan tetap bersikeras berkata, Wui, aku sangat sadar. Aku terluka karena di hutan bertemu kawanan binatang buas yang mengepung. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan si Yao dan mereka. Si Yao, aku
Apakah kakiku bisa disembuhkan? Boya tidak memandang Wei. Semua harapannya ia letakkan di tangan Xiao. Entah kenapa ia saja merasa Xiao pasti bisa menyelamatkannya. Xiao bertemu tatapan Boya yang penuh dengan rasa memohon dan tidak menentu itu, lalu mengangguk. Bisa, namun untuk bisa pulih seperti semula yang lincah dan gesit, butuh 60 hari. Takut ia tidak mengerti perhitungan hari, Xiao menambahkan. Kira-kira sampai pertengahan musim dingin baru bisa sembuh. Benarkah? Ia tadinya kira paling tidak butuh 1-2 tahun. Tidak disangka belum sampai musim dingin berakhir sudah bisa disembuhkan. Dukun menyaksikan ini dari sisi lain. Wajahnya semakin tidak enak dipandang. Ia sendiri saja tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin Xiao bisa? Luka separah ini, kecuali imam, sama sekali tidak mungkin ada kemungkinan untuk sembuh. Xiao tidak mungkin seorang imam. Kau pikir kau seberapa hebat? Tidak lebih dari memberikan harapan palsu kepada orang di sini saja. Boya, jangan sampai kau tertipu olehnya. Nanti kalau tidak bisa sembuh, melewatkan waktu pengobatan terbaik, kau yang menyesal nanti. Beberapa manusia buas di sekitarnya yang tidak terlalu teguh pendiriannya mendengar perkataan dukun itu, kembali mulai berbisik-bisik pelan. Wajah mereka menampakkan ekspresi khawatir dan ragu-ragu. Kau tidak bisa menyembuhkan bukan berarti aku tidak bisa. Bagaimanapun kau hanyalah seorang dukun biasa. Aku kalau sudah berkata bisa menyembuhkan, pasti ada caraku sendiri. Kau tidak bisa menyembuhkan Boya, masak tidak boleh orang lain mencoba. Jangan-jangan kau takut aku berhasil menyembuhkannya dan membuat ketidakmampuanmu semakin terlihat jelas. Wajah dukun seketika merah membara. Ia menunjuk-nunjuk Xiao sambil berteriak kalap. Selama bertahun-tahun ini, luka dan penyakit di suku mana yang tidak aku tangani? Siapa dirimu untuk meragukanku? Xiao, apakah kau benar-benar bisa menyembuhkan kaki Boya? Suara ketua sedikit gemetar. Ia teringat Dale pernah bilang kepadanya bahwa kemampuan Xiao sangat kuat. Mungkin setara dengannya, yaitu orang yang memiliki kemampuan istimewa. Jangan-jangan Xiao sudah membangkitkan kemampuan imam. Begitu terpikir itu, sorot matanya mulai hangat bersemangat. Imam, itu adalah imam yang hanya dimiliki oleh suku-suku besar. Xiao memandang ketua, lalu memandang warga suku di sekitarnya yang bermacam-macam ekspresinya. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Toh sudah diusir keluar dari suku. Bisa tidak aku sembuhkan? Ia tidak perlu lagi merepotkan ketua untuk peduli. Ketua mendengar itu wajahnya sekilas melintas rasa canggung. Langsung berkata terburu-buru. Xiao, tadi suku yang bersalah kepadamu. Kami yang tidak bijaksana. Kau bagaimanapun juga tumbuh besar di suku kita ini. Mana mungkin benar-benar mau mengusirmu. Itu hanya untuk menakut-nakutimu saja. Warga suku di sekitarnya pun satu persatu ikut mengiyakan. Orang-orang yang tadi meragukan Xiao, kini semuanya merendahkan sikap mereka. Sorot mata mereka penuh dengan permohonan. Kalau luka separah ini saja bisa disembuhkan, maka ilmu pengobatannya pasti jauh di atas dukun. Mereka menghormati dukun pun hanya karena menghargai kemampuan pengobatannya. Xiao menyapu pandangannya ke semua orang. Setelah diam sejenak ia perlahan membuka mulut. Mau kami tinggal bukannya tidak bisa. Tapi aku punya beberapa syarat. Ketua langsung mengangguk-angguk. Katakan saja. Yang kedua, kedepannya siapapun yang datang kepadaku untuk berobat harus membayar dengan barang setara. Garam, kulit binatang, makanan, semua bisa. Sesaat kemudian, Xiao melirik ke arah dukun dengan penuh makna. Yang ketiga, antara aku dan dukun, hanya bisa tinggal satu orang. Detik berikutnya, Xiao tanpa mempedulikan wajah ketua dan dukun yang sama-sama menanggung rasa tidak enak, langsung berjongkok dan mulai mengobati Boya. Energi penyembuhan perlahan-lahan mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Wajahnya dengan kasat mata memulih. Luka di kakinya yang masih mengalirkan darah pun berhenti. Ia menarik kembali tangannya, memandang ke arah ketua. Ketua sudah mempertimbangkannya.
Ketua masih tenggelam dalam apa yang baru saja ia saksikan dan lama tidak bisa memulihkan diri. Menduga adalah satu hal, melihat dengan mata kepala sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda. Memandangi kondisi luka Boya yang dengan cepat membaik, semua warga suku di sekitarnya mengeluarkan seruan terkejut. Orang-orang yang tadinya masih menyimpan keraguan di hati pun kini sepenuhnya takluk oleh kemampuan pengobatan Xiao. Wajah dukun menjadi sangat tidak enak dipandang. Ia menggigit keras bibir bawahnya. Kedua tangan tanpa sadar menggenggam erat tongkat pengobatannya. Di matanya penuh dengan kebencian dan rasa tidak rela. Ini, bagaimana mungkin, Xiao ternyata benar-benar seorang imam. Ia tidak mau percaya, namun kenyataannya sudah ada di depan mata. Tidak peduli mau percaya atau tidak. Ketua tersadar. Rasa gembira yang meluap-luap di wajahnya belum sempat disembunyikan, kembali terbenam dalam kebimbangan. Dukun sudah sekian lama tinggal di suku. Juga sudah mengobati tidak sedikit luka dan penyakit warga. Meski ilmu pengobatannya tidak bisa menandingi Xiao, namun langsung mengusirnya begitu saja sungguh membuat ketua sedikit tidak tega. Namun kemampuan yang ditampilkan Xiao juga tidak bisa ia abaikan begitu saja. Mempertahankan Xiao jelas-jelas bisa membawa keuntungan yang jauh lebih besar bagi suku. Xiao, dukun di suku ini pun termasuk orang yang punya jasa. Apakah bisa? Ketua mencoba memohon, namun kata-katanya belum selesai sudah dipotong oleh Xiao. Ketua, aku sudah mengajukan syarat ini dan tidak akan gampang mengubahnya. Aku tidak mau saat sedang mengobati orang masih ada yang menusuk dari belakang. Kau sudah melihat sendiri kemampuanku. Dengan aku di sini, luka dan penyakit di suku akan mendapat pengobatan yang jauh lebih baik. Nada suara Xiao sangat keras. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi sama sekali. Ketua masih hendak membujuk lagi. Namun melihat sikap Xiao yang begitu teguh, kata-kata yang sudah sampai di ujung lidahnya pun kembali ia telan. Ia tahu di dalam hatinya. Pertentangan antara Xiao dan dukun sangat sulit untuk didamaikan. Kalau dirinya pun ada di posisi Xiao, ia pun tidak bisa memaafkan. Ketua serba salah. Dukun dulu pun ia minta berkali-kali baru bersedia datang ke suku mereka. Meski ilmu pengobatannya tidak bisa menandingi Xiao, namun bertahun-tahun ini sudah menolong tidak sedikit warga suku. Di suku pun sudah membangun jaringan pertemanan yang luas. Sembarangan mengusirnya, tidak bisa tidak akan menimbulkan ketidakpuasan beberapa warga suku. Bahkan mungkin pertentangan. Namun Xiao adalah imam. Betapa pentingnya bagi suku sudah tidak perlu dikata lagi. Belum lagi hal lain, begitu identitas imamnya terbongkar, warga yang memilih bergabung ke suku mereka pasti akan semakin banyak. Berpotensi memperbesar suku. Pandangannya bolak-balik antara Xiao dan Wei. Di dalam hatinya terus-menerus menimbang-nimbang untung ruginya. Lama sekali tidak bisa membuka mulut. Sesaat kemudian, Xiao tertawa ringan. Sudah, ketua tidak perlu bersusah payah. Aku besok pagi akan membawa anak-anakku pergi. Mendengar itu, si Bei berlari mendekat mengangkat kakinya memeluk betis Xiao. Dengan wajah sangat serius membuka mulut. Ibu mau pergi, aku dan kakak-kakak ikut. Sinan meski tidak berkata apa-apa, namun berjalan mendekat dan meringkuk di dekat kakinya. Maknanya sudah sangat jelas tanpa perlu kata-kata. Simo bersembunyi di belakang kerumunan. Meringkuk di tanah menyembunyikan ekornya yang putus tanpa bersuara. Xiao dengan penuh rasa sayang menggendong Simo. Simo memang sudah sensitif sejak dulu. Setelah terluka ia semakin tidak mau keluar rumah bertemu orang. Hari ini kalau bukan demi Xiao ia pun tidak akan berlari ke sini. Amo, maukah ikut bersama ibu? Simo menggesek-gesekkan tubuhnya di dalam pelukannya. Mengeluarkan suara dengung pelan. Xiao baru saja bersiap untuk pergi, Boya dengan memaksakan diri duduk tegak. Suaranya tidak lagi selemah saat baru dibawa masuk tadi. Ketua, nyawa ini adalah Xiao yang menyelamatkan kembali. Kalau bukan dia, seumur hidup aku pasti hanya bisa menyeret kaki yang lumpuh ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Hanya saja saat Niduo digigit ular berbisa, dukun memvonisnya tidak bisa selamat.
namun diselamatkan oleh Si Yao. Tadi dukun juga memvonis kakiku sudah tidak bisa diselamatkan dan menyuruhku pulang menunggu ajal. Namun Si Yao pun menyelamatkan aku. Kalau tidak ada Si Yao, kedepannya siapapun di suku yang terluka parah hanya bisa menunggu mati saja. Kata-kata Boya menggetarkan hati banyak orang di sekitarnya, terutama para pemburu dari regu pemburu. Mereka setiap hari berhadapan dengan binatang buas. Terluka sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Saat melihat Boya terluka tadi, mereka kira Boya sudah tidak ada harapan. Meski akhirnya dukun membantu menjaga nyawanya, namun hasil akhirnya tetap akan diusir keluar dari suku. Dunia ini sangat kejam bagi para manusia buas. Selama tidak bisa berburu lagi, mereka akan diusir keluar dari suku dan dibiarkan hidup atau mati sendiri. Terutama saat musim dingin ketika makanan tidak cukup. Selain betina, banyak manusia buas yang sudah tua dan lemah tidak mendapat makanan. Meski tidak diusir pun akhirnya mati kelaparan dan kedinginan. Namun Si Yao menyelamatkan Boya. Tepat di depan mata mereka menyelamatkan Boya. Dukun mendengar kata-kata itu matanya langsung menyala penuh amarah. Ia sudah hampir tidak bisa mengendalikan diri. Namun detik berikutnya, ia bahkan mendengar ketua pun hendak berpihak kepada Si Yao. Maka dukun pun membuka mulut. Aku sudah berdedikasi sepenuh hati untuk suku selama bertahun-tahun ini. Luka dan penyakit besar maupun kecil mana yang tidak aku tangani. Yang ia dapatkan hanyalah keheningan para warga suku. Baik, kalian ini sekumpulan orang yang tidak tahu berterima kasih. Semoga kalian tidak menyesal. Begitu banyak warga suku yang pernah ia obati selama bertahun-tahun ini, kini tidak satu pun yang mau berdiri membela dia. Api amarah di dalam hatinya membakar semakin besar. Wuyi marah sampai tidak bisa memilih kata-kata lagi. Ia berbalik badan kembali ke gua miliknya. Gua miliknya adalah yang terbesar di suku. Juga yang paling lengkap isinya. Barang-barang bagus di suku semua diprioritaskan untuk dikirimkan kepadanya. Ia menyapu habis semua tanaman obat dan peralatan obat-obatan yang tertata rapi di dalam gua itu. Menginjak-injaknya beberapa kali untuk melampiaskan amarah. Susah payah ia mendaki sampai ke kedudukan ini. Namun karena seorang Si Yao, semuanya hancur. Setelah melampiaskan amarah, dukun itu terduduk lemas di tanah. Sorot matanya kosong memandangi kekacauan yang ia ciptakan sendiri di sekitarnya. Di dalam benaknya terus-menerus terbayang wajah-wajah warga suku yang dulu saat terluka datang mencarinya untuk diobati dengan sikap yang sangat hormat dan penuh kepercayaan. Sebelum hari ini mereka tidak meragukan satu pun kata-katanya. Namun kini, segalanya sudah berubah. Sementara itu di sisi lain, Si Yao menyuruh orang memapah Boya kembali ke gua miliknya. Luka di kakinya terlalu parah. Patah tulang remuk. Tulang-tulang yang hancur harus dikeluarkan dulu baru bisa diobati. Si Yao menyuruh mereka menyiapkan kulit binatang yang bersih dan air panas untuk menunggu. Kini semua orang memandangnya dengan sorot mata yang sudah berubah. Tidak ada lagi permusuhan, bahkan terhadap anak-anaknya pun semua orang sangat sopan. Setelah ribut-ribut sekian lama, kini sudah sore hari. Anak-anak pasti sudah lapar. Ia berencana membawa mereka pulang dulu untuk makan, baru kemudian pergi ke tempat Boya untuk melakukan operasi. Setelah kembali ke gua, Si Yao mengangkat panci batu yang berat itu. Mengambil panci tanah liat berwarna coklat dari ruang terminal untuk menggantikannya. Lalu sambil membersihkan panci itu, ia bertanya kepada ketiga anak kecil yang sedang bersedih. Si Nan, Si Mo, Si Bei. Apakah kalian mau memaafkan mereka? Hanya karena penampilan yang dianggap terlalu jelek, ketiga anak kecil itu sejak lahir sudah dipandang sebagai bintang sial. Warga suku tidak hanya menginjak-injak obat satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa mereka, tapi bahkan hendak menjadikan mereka umpan untuk binatang buas. Namun setelah tahu bahwa ibu mereka adalah imam besar, semua manusia buas yang pernah mengganggu anak-anak itu semuanya menyesal. Baru saja tadi Si Yao bertanya kepada anak-anak apakah mereka mau memaafkan warga suku. Si Bei meringkuk di dekat perapian. Cakarnya tanpa sadar mencakar-cakar lantai. Kepala kecilnya. Mereka dulu selalu memaki kami.
bahkan melempar batu ke arah kami. Aku tidak mau semudah itu memaafkan mereka. Sinan mengibas ekornya dengan gemas dan berkata penuh amarah. Mereka terlalu jahat, aku tidak mau memaafkan. Si Yao mengusap-usap kepala mereka sambil berkata lembut. Tidak apa-apa, mau memaafkan atau tidak, kalian yang memutuskan sendiri. Tidak perlu memaksakan diri. Tapi musim dingin sebentar lagi. Kalau sekarang mencari tempat tinggal lain sudah tidak ada waktu. Kita sementara tinggal dulu di sini. Setelah musim dingin berakhir baru kita pergi, bagaimana? Si Bei dengan girang mengibas-ibaskan ekornya. Menarik lengan baju si Yao dengan wajah penuh rasa suka. Hehe, ibu mau kemana? Aku mau kemana? Kakak-kakak juga. 10 menit kemudian, panci yang sudah si Yao cuci bersih kembali diletakkan di atas tungku dengan ditambahkan sedikit air. Ia menggunakan ubi dan tulang-tulang dari tadi untuk merebus satu panci sup yang lezat. Lalu dari ruang terminal ia mengambil mangkuk baja anti karat untuk anak-anaknya. Si Yao sambil berpikir bagaimana cara mempersiapkan semua barang kebutuhan untuk melewati musim dingin dalam setengah bulan ke depan. Persediaan makanan dan kayu bakar untuk musim dingin adalah hal yang sangat penting. Ia berencana besok pergi lebih jauh ke dalam hutan. Siapa tahu bisa menemukan lebih banyak makanan yang bisa disimpan. Setelah makan, ketiga anak kecil itu mengelus-elus perut mereka yang sudah bulat penuh lalu merebahkan diri di atas kulit binatang yang bersih. Si Yao membereskan peralatan makan dan menambahkan beberapa kayu bakar ke dalam api. Di dalam panci masih ada sisa yang cukup banyak. Ia biarkan tetap hangat untuk dimakan nanti malam kalau lapar. Lalu ia berpesan, kalian baik-baik tinggal di gua. Jangan keluar, ibu pergi mengobati Paman Boya. Setelah selesai berpesan, si Yao bergegas menuju gua Boya. Boya terbaring di depan batu di dalam guanya. Wajahnya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Luka di kakinya sudah mengering darahnya. Namun kulit di sekitarnya bengkak sangat tinggi. Melihat si Yao masuk, ia memaksakan diri tersenyum. Si Yao, kau datang. Sudah makan belum? Mau makan bersama tidak? Si Yao mengangguk. Sudah makan, tidak terburu-buru. Kau makan dulu habiskan, baru ganti obatnya. Lain kali minta Boen merebus kuah tulang untukmu. Untuk sementara jangan makan daging panggang dulu. Tulang-tulang yang tidak dipakai suku pun bisa diambil untuk direbus. Banyak minum kuah tulang bagus untuk pemulihan. Baik, aku ingat. Boya tidak mau membuat si Yao menunggu terlalu lama. Ia mempercepat makannya. Setelah selesai, si Yao melangkah maju memeriksa lukanya. Pemulihan lukanya lebih baik dari yang ia bayangkan. Bengkaknya pun sudah banyak berkurang. Si Yao memberitahunya. Pemulihannya bagus. Terus pertahankan. Tidak boleh kena air. Boya memandangi si Yao yang sedang memeriksa lukanya. Di dalam hatinya timbul perasaan yang tidak biasa. Si Yao, setelah kakiku sembuh, aku pasti akan membalas budimu dengan baik. Boya tiba-tiba berkata, nada suaranya sangat serius. Si Yao hanya tersenyum tanpa menanggapi. Setelah selesai mengganti obat, si Yao dan Boya mengobrol lagi sebentar tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Boya bercerita beberapa hal tentang suku kepadanya. Juga beberapa teknik berburu. Si Yao mendengarkan dengan sangat serius. Teknik dan pengetahuan berburu ini akan sangat berguna bagi anak-anaknya ke depannya. Meski ia mengerti sedikit ilmu bela diri, namun soal bagaimana cara pemburu menangkap mangsa ia memang tidak tahu. Setelah keluar dari gua Boya, si Yao memutuskan untuk berputar ke hutan yang lebih dalam. Sekarang garam sudah cukup. Ia berencana membuat dendeng. Sasaran hari ini adalah berburu. Namun begitu berjalan, hutan yang lebat perlahan-lahan menjadi semakin asing. Baru saat itu si Yao menyadari dirinya sudah tersesat. Pohon-pohon di sekeliling sangat lebat menutupi langit. Sinar matahari hanya bisa menerobos masuk melalui celah-celah dahan dan daun, memercikkan bintik-bintik cahaya di sana-sini. Ia menghentikan langkah, berusaha keras menentukan arah. Setelah beberapa kali salah jalan, detak jantung si Yao semakin cepat. Keringat halus pun mulai muncul di dahinya.
Melihat sebentar lagi matahari akan terbenam, kalau ia masih tidak bisa menemukan jalan pulang malam ini, ia hanya bisa menghabiskan waktu di dalam hutan. Tiba-tiba dari dalam semak-semak terdengar suara gemerisik. Si Yao seketika menegangkan seluruh sarafnya dan mengambil posisi bertahan. Seekor hewan berbadan penuh duri yang tidak ia kenal namanya merangkak keluar dari dalam semak-semak. Setelah bertatap mata sejenak dengannya, hewan itu pun berlari pergi terburu-buru. Si Yao menghela napas lega. Hutan di malam hari sangat berbahaya. Ia mengeluarkan senapan mekanik dari ruang terminal dan menggenggamnya. Lalu melanjutkan perjalanan. Terus berjalan, di udara seperti mengambang sedikit aroma yang berbeda. Itu adalah perpaduan aroma asam dan asin yang khas dan tidak mudah dilukiskan dengan kata-kata. Hati si Yao bergerak. Jangan-jangan ini adalah yang ia pikiran itu. Buah garam. Langkahnya tanpa sadar semakin cepat, mengikuti arah dari mana aroma itu berasal. Di depan, sebatang pohon sumak garam yang lebat dan rindang tiba-tiba masuk ke dalam pandangannya. Di antara daun-daun kecil yang rapat, menggantung lebat untaian buah-buah berwarna merah. Di permukaan buah-buah itu melekat lapisan tipis kristal putih. Si Yao membuka sedikit mulutnya. Sorot matanya tidak bisa menyembunyikan rasa antusias. Ia mengulurkan tangan untuk memetik. Ujung jarinya menyentuh kulit buah sumak garam yang sedikit berduri itu. Buah itu dengan mudah jatuh ke dalam telapak tangannya. Ia tidak sabar langsung memasukkan satu buah ke dalam mulut. Pertama-tama datang rasa asam yang merangsang indera perasa, lalu aroma asin yang gurih perlahan-lahan mengembang. Dua rasa yang berpadu, sungguh unik dan menakjubkan. Ia tidak sempat memikirkan hal lain lagi. Dengan cepat ia memetiki untayan demi untayan buah kecil berbungkus garam itu. Pohon sebesar ini dengan begitu banyak buahnya, cukup untuknya memproses menjadi banyak garam. Gerakannya sangat cepat. Tidak lama semua posisi yang bisa terjangkau tangannya sudah dipetik habis. Tepat saat ia berpikir apakah perlu memanjat naik untuk memetik lagi, dari tidak jauh terdengar satu suara keras. Burung-burung di atas pohon pun ikut terbang kaget. Si Yao seketika waspada, mengambil senapan mekanik dari ruang terminal. Dengan sorot waspada memandang ke arah sumber suara. Terlihat seekor beruang berbadan coklat kehitaman melompat keluar dari dalam semak-semak. Setelah menyadari keberadaan si Yao, ia mengeluarkan satu raungan berat yang dalam. Kaki depannya terangkat dari tanah, berdiri tegak. Si Yao memandangi beruang coklat yang tingginya 2 kali lipat darinya dan besarnya berkali lipat itu. Menelan ludah. Dalam situasi seperti ini, hanya orang bodoh yang memilih bertarung jarak dekat. Tanpa memberi si beruang coklat kesempatan untuk bereaksi, si Yao lebih dulu melepaskan satu tembakan. Peluru peredam itu membelah udara langsung menuju ke arah si beruang coklat. Beruang coklat itu bereaksi sangat cepat. Tubuhnya yang besar mendadak miring ke sisi lain. Peluru itu hanya berhasil menyerempet bulunya, meninggalkan satu goresan dangkal di tubuhnya. Beruang coklat yang kesakitan semakin beringas marah. Keempat kakinya menghentak tanah, langsung menyerbu ke arah si Yao. Hati si Yao sedikit mencelos. Senapan mekanik ini memang berdaya tembak yang tidak lemah. Namun menghadapi beruang coklat yang sebesar ini dan begitu garang, tidak mudah untuk bisa melumpuhkannya dengan satu tembakan. Ia dengan cepat mengubah posisi, mengelak-ngelak menggunakan batang pohon yang besar. Sambil terus melepaskan tembakan untuk mencoba membuat si beruang gentar. Namun kulit beruang coklat itu tebal dan dagingnya pejal. Beberapa peluru yang menghantam tubuhnya hanya bisa membuatnya sedikit melambat gerakannya. Sama sekali tidak bisa menghentikan serangannya. Si Yao mengganti senjata. Ini adalah senapan nadi bertenaga kuat. Hentakannya sangat besar saat ditembakkan, namun daya rusaknya pun tidak bisa dianggap remeh. Ia menggenggam erat badan senapan itu dengan kedua tangan. Jari telunjuknya menekan erat pelatuknya. Beruang coklat itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata sudah semakin mendekat. Si Yao menarik napas dalam-dalam, menstabilkan posisi tubuhnya. Tepat saat beruang coklat itu hampir menerjangnya, ia menarik pelatuk.
Kekuatan hentaman yang dahsyat itu membuat tubuh raksasa beruang coklat itu terpental ke samping. Menghantam keras sebatang pohon besar yang berjarak belasan meter. Batang pohon yang kekar itu seketika patah. Pohon itu ambruk jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Keempat kaki beruang coklat itu masih bergerak-gerak sedikit. Namun dalam sekejap mata sudah tidak bergerak lagi. Si Yao terpaku berdiri di tempatnya. Pikirannya kosong sepenuhnya. Cukup lama baru ia memulihkan diri. Kedua tangannya gemetar tanpa henti karena hentakan yang dahsyat dan guncangan yang sangat kuat. Kedua kakinya pun sedikit lemas. Sekaligus terkejut sekaligus takut. Akhirnya, selesai sudah. Ia bergumam sendiri. Setelah menenangkan diri cukup lama, si Yao perlahan-lahan berjalan mendekati beruang coklat itu, memastikan ia sudah benar-benar mati. Ia mengusap keringat dingin di dahinya. Sambil menahan rasa mual, ia memasukkan beruang itu ke dalam ruang terminal. Setelah membereskan semuanya, ia tidak yakin apakah kedepannya masih bisa menemukan tempat ini lagi. Maka ia pun menebang dan membawa serta sisa dahan-dahan pohon sumak garam itu. Saat itu matahari sudah hampir terbenam. Kalau ia masih tidak bisa menemukan jalan pulang, malam ini ia hanya bisa bermalam di dalam hutan. Langit semakin gelap dan pekat. Langkah si Yao di dalam hutan semakin tergesa-gesa. Setiap kali ia mencoba menentukan arah, pohon-pohon yang serupa selalu mengacaukan pikirannya. Ia merasa dirinya terus berputar-putar di tempat yang sama. Cahaya di sekeliling sedikit demi sedikit ditelan oleh ranting-ranting dan daun-daun yang lebat. Akhirnya, sisa-sisa cahaya terakhir pun lenyap sepenuhnya. Si Yao terpaksa menerima kenyataan bahwa malam ini ia harus bermalam di hutan. Ia menekan keras rasa tidak tenang di dalam hatinya, lalu mulai mencari tempat untuk berlindung. Untungnya, di bawah sebuah dinding bukit, ia menemukan sebuah gua. Mulut guanya tidak besar, di dalamnya mengembang aroma lembab. Ia mengambil lampu energi dari ruang terminal dan menyalakannya. Cahaya putih yang terang seketika mengusir kegelapan di dalam gua itu. Namun bau apek yang lembab justru semakin pekat. Si Yao mengerutkan dahi, memandang sekeliling dan melihat dinding gua dipenuhi oleh lumut yang tidak diketahui jenisnya. Licin dan terasa asing, lingkungan seperti ini sama sekali tidak cocok untuk ditinggali. Tidak ada cara lain, ia hanya bisa pergi dari sini. Akhirnya, tidak jauh dari mulut gua ia menemukan sebatang pohon besar dan memanjatnya. Berencana untuk bermalam di atas pohon saja. Si Yao dengan memanfaatkan cahaya lampu, dengan cekatan memanjat naik ke atas pohon. Menemukan satu dahan yang cukup kekar dan kuat. Lalu mengambil selembar kulit binatang dari ruang terminal dan menyelimutinya ke tubuhnya. Tepat saat hendak memejamkan mata untuk beristirahat, dari atas terdengar suara gemerisik mendesis-desis. Reaksi pertamanya adalah ular. Secara naluri ia mencengkeram erat dahan pohon. Satu tangan menarik cambuk dan mengayunkannya keras ke atas. Terdengar suara plak diikuti dengan sesuatu yang kena pukul. Lalu jatuh sambil mengeluarkan suara mendesis-desis. Dengan memanfaatkan cahaya lampu energi ia melihat ke bawah. Ternyata itu adalah sebuah sarang burung sebesar bola sepak. Saat ini sarang burung itu masih menggantung setengah-setengah di atas pohon, mau jatuh tapi belum jatuh. Si Yao terpana. Belum sempat ia bereaksi, seekor burung yang sekujur tubuhnya hitam pekat mengepak sayap dan menghambur ke arahnya. Secara refleks ia mengulurkan tangan untuk menangkap. Aduh sakit, jangan pegang aku. Tangan si Yao langsung gemetar. Hampir saja melemparnya keluar. Kakao, bisa bicara. Si kecil itu dengan pipi mengembang memelototinya. Mata berwarna emas itu penuh dengan rasa tidak puas. Betina jahat, kau menyakitiku. Baru saat itu si Yao menyadari. Ini sama sekali bukan burung hitam biasa. Jelas ini adalah satu bayi manusia buas kecil. Ia memperhatikan dengan seksama. Di atas kepalanya sistem otomatis mengidentifikasi informasi spesiesnya. Ras, matahari emas. Ciri-ciri penampilan, sekujur tubuh dan bulu berwarna hitam. Saat masa bayi tidak berbeda dengan burung gagak.
Saat masa dewasa bulu berubah menjadi warna emas. Mata berwarna emas. Cakar pun sama-sama berwarna emas. Kemampuan, memiliki kemampuan khusus untuk mengetahui bencana terlebih dahulu. Saat bencana akan datang, di dalam benak akan muncul gambaran dan potongan gambar yang samar-samar. Matahari emas. Si Yao terbengong-bengong sampai mulutnya menganga lebar, memastikan matanya tidak salah lihat. Bukankah ini adalah hewan peliharaan kesayangan eksklusif milik tokoh utama wanita? Bagaimana bisa ada di sini? Hanya karena sekujur tubuhnya berwarna hitam berbeda dari burung gagak biasa, si burung gagak kecil itu sejak lahir sudah dipandang sebagai pertanda sial. Dan satu-satunya orang yang bersedia mengulurkan tangan kepadanya di kehidupan ini, ternyata adalah betina jahat paling malas dan paling jahat di suku. Karena hanya dialah yang tahu bahwa si burung gagak kecil itu memiliki kemampuan untuk mengetahui bencana terlebih dahulu. Bahkan bisa terlebih dahulu melihat potongan gambar yang bersesuaian di dalam benaknya. Ternyata baru saja, si Yao di dalam hutan yang lebih dalam bertemu dengan satu bayi manusia buas dari ras matahari emas. Teringat bahwa ia telah menghancurkan rumah miliknya, ia merasa sedikit canggung. Langsung meminta maaf. Maaf, aku tidak sengaja, besok aku bantu kau membuat rumah baru. Wu Yu mendengar itu tubuhnya langsung menegang. Amarah di matanya seketika surut. Yang menggantikannya adalah kewaspadaan yang sangat dalam. Sejak kecil ia dipandang sebagai pembawa sial. Ia sangat meragukan kebaikan hati yang datang tiba-tiba seperti ini. Ia memalingkan kepala dan berkata dengan suara tertahan. Tidak perlu kebaikan hatimu. Si Yao memandangi tampangnya itu. Entah kenapa teringat kepada Sinan. Di dalam hatinya timbul rasa iba. Aku sungguh-sungguh ingin membantumu. Tidak ada maksud jahat. Aku tidak sengaja merusak rumahmu. Ini memang seharusnya aku lakukan. Pihak lain dengan dingin memalingkan tubuh. Menggunakan sayap untuk menghalangi pandangannya sambil berkata. Tidak perlu, tidak perlu. Si Yao baru menyadari di tengah-tengah bicaranya bahwa sayapnya terluka. Pantas saja ia merasa cara terbangnya tadi agak aneh. Kau terluka. Astaga, si Yao tiba-tiba teringat. Jangan-jangan tadi terkena sabetan cambuknya. Wu Yu memelototinya dengan keras, lalu memalingkan tubuh ke sisi lain. Si Yao melihat pemandangan itu seketika berkeringat dingin berlipat-lipat. Benar ya, kalau begitu, biar aku mengobatimu. Sambil berkata ia tidak peduli dengan reaksinya, langsung menariknya untuk diobati. Tubuh Wu Yu sedikit gemetar, hendak meronta namun tiba-tiba dibungkus oleh satu aura hangat yang mengalir masuk. Rasa sakit di sayapnya perlahan-lahan berkurang. Ia seketika terpana dan lupa untuk meronta. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Kedepannya aku yang melindungimu. Setelah memeriksa, ternyata lukanya adalah luka lama yang sudah lama ada. Bukan luka akibat sabetannya. Ia bukannya merasa lega justru semakin tidak tega. Ini mengingatkannya kepada pengalaman ketiga anak kecilnya di masa lalu. Dimanapun dan kapanpun, burung gagak selalu disebut sebagai pembawa sial. Ia mau hidup di dalam hutan yang dalam pun tidak mau tinggal di suku. Dari itu saja sudah bisa ditebak bagaimana nasibnya di suku. Atau kemungkinan yang lebih buruk adalah ia sudah diusir keluar dari suku. Wu Yu belum pernah mendengar kata-kata sehangatnya ini. Namun pengalaman bertahun-tahun yang sudah ia jalani membuatnya tidak berani gampang percaya. Ia menggigit bibirnya dan berkata pelan. Kau, kenapa mau baik kepadaku? Kau tidak takut aku membawa bencana? Di dunia ini mana ada bintang sial? Tidak lebih dari alasan yang dicari-cari manusia untuk ketidakberuntungan atau ketidakmampuan mereka sendiri. Si Yao mengulurkan tangan dengan pelan mengusap kepala Wu Yu. Wu Yu secara refleks menarik kepala ke belakang. Namun tidak menghindar. Sesaat kemudian ia mendengar si Yao berkata. Maukah kau ikut denganku pulang? Aku punya 3 bayi kecil yang kira-kira seusia denganmu. Aku percaya kalian pasti bisa akur dengan baik. Wu Yu teringat gambaran saat diganggu oleh bayi-bayi manusia buas seusianya di suku. Di matanya melintas sekilas ketakutan dan kegelisahan.
Dengan suara sangat pelan ia berkata seperti bergumam. Mereka, apakah mereka akan menyukaiku? Si Yao memandangi Wu Yu yang dengan hati-hati mencoba-coba itu. Dengan penuh rasa sayang ia mengangkatnya perlahan-lahan dengan kedua tangan. Nada suaranya lembut penuh dengan ketenangan. Pasti, anak-anakku semuanya baik hati. Mereka pasti akan menyukaimu. Tubuh Wu Yu sedikit gemetar. Ia menundukkan kelopak mata untuk menutupi emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Setelah lama sekali, ia perlahan-lahan mengangkat kepala. Di mata berwarna emasnya berkilau butiran air mata. Suaranya membawa sedikit rasa tercekik yang tidak bisa ia tahan. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa mengetahui bencana terlebih dahulu, tapi tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Semua orang membenciku. Semua bilang karena kedatanganku yang membawa bencana. Itu karena mereka bodoh. Bukan kau yang membawa bencana. Tanpa kau pun bencana tetap datang. Dengan adanya kau, kita bisa mempersiapkan diri lebih awal. Meminimalisir kerugian yang dibawa oleh bencana. Ini adalah kemampuan yang Dewa Binatang berikan kepadamu. Kau seharusnya memanfaatkannya dengan baik. Bukan menolaknya. Wu Yu mendengarkan kata-kata Si Yao. Di dalam hatinya, pintu yang sudah lama terkunci rapat itu perlahan-lahan bergerak sedikit. Membuka sedikit celah. Apakah benar begitu? Sementara itu di sisi lain, di dalam suku